Halo mahasiswa, jumpa lagi dalam ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Siapa yang sudah siap-siap liburan? Beberapa waktu ke depan kita akan memasuki waktu libur yang cukup panjang, di mana kita biasanya bertemu dengan saudara, keluarga besar, atau mungkin kita pergi liburan bareng sama teman-teman kita. Di dalam interaksi antar manusia, gesekan mungkin terjadi, masalah bisa jadi ada. Tetapi kita perlu belajar untuk menyikapinya dengan baik, supaya hal tersebut tidak menjadi masalah yang lebih besar di kemudian hari. Karena biasanya masalah dimulai dari hal-hal sederhana yang tidak diselesaikan, betul? Itu yang mau sama-sama kita coba pelajari hari ini. Talk it out. Bagaimana kita bisa menyelesaikan perselisihan yang ada dengan baik. Mari, saya ajak kita untuk menyiapkan hati kita. Kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk anugerah, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan senantiasa ada beserta dengan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa, biar firman ini seperti benih yang ditaburkan di tanah yang subur. Kami buka hati kami buka telinga kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nelson Mandela menghabiskan kurang lebih 27 tahun hidupnya di penjara karena dia berjuang melawan apartheid, sistem pemisahan ras yang tidak adil yang terjadi di Afrika Selatan. Selama kurang lebih 3 dekade, dia dipaksa melakukan kerja kasar dan dikurung di penjara, kehilangan masa mudanya, dan dia berada di sel tahanan yang sempit. Secara logika manusia, Mandela punya alasan yang kuat untuk dia bisa keluar dari penjara dengan penuh amarah dan kemudian dia membalaskan dendam kepada mereka-mereka yang menindasnya. Tetapi ketika bebas pada tahun 1990, dia justru memilih langkah rekonsiliasi. Dia bahkan merangkul mantan musuh-musuhnya untuk membangun bangsa yang baru. Mandela sadar akan satu hal, kalau dia keluar dengan kebencian, maka secara mental sebenarnya dia masih tetap terpenjara. Ia pernah berkata bahwa saat ia melangkah menuju kebebasan, dia harus meninggalkan kemarahan di belakang, atau dia tidak akan pernah benar-benar bebas. Inilah poin pentingnya teman-teman. Mengampuni bukan berarti kita lupa akan segala hal yang telah terjadi, tetapi mengampuni adalah memilih masa depan tanpa kita perlu terjebak oleh masa lalu kita. Mengampuni bukan berarti menganggap luka itu tidak ada. Tetapi mengampuni itu seperti kita berkata, aku tidak mau masa depanku ditentukan oleh luka ini atau luka dari masa lalu itu. Waktu terjadi perselisihan, baik itu di keluarga, organisasi, atau pelayanan, kita biasanya cenderung memilih salah satu dari 3 respon ini. Yang pertama adalah kabur, yang kedua adalah membalas, atau yang ketiga adalah pura-pura baik, tapi sebetulnya tidak. Pertanyaannya adalah gini teman-teman, saat relasi kita mulai retak, saat masalah itu muncul, apakah kita akan terus menghindar? Apakah kita akan membalasnya dengan penuh dendam dan amarah? Atau kita berani mengambil langkah untuk memulihkan relasi tersebut? Teman-teman, hari ini kita masuk ke dalam teks Alkitab di dalam Efesus 4 ayat 25-32. Ini bagian ketika Paulus menyampaikan soal hidup baru, manusia baru di dalam Kristus. Dan yang menariknya, hidup baru itu kelihatan bukan hanya dari waktu kita sedang beribadah, tetapi kelihatan dari hal yang paling dekat sama yang namanya konflik. Yaitu cara kita berbicara, cara kita marah, cara kita memperlakukan orang lain di sekitar kita. Kita baca yuk Efesus pasal yang keempat. Saya bacakan untuk kita semua ya. Efesus pasal yang keempat, kita mulai dari ayat yang ke-25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu,
supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Konteks singkatnya, Paulus lagi ngomong tentang komunitas orang percaya sebagai satu tubuh. Jadi metafora besarnya begini, komunitas itu seperti tubuh atau keluarga. Kalau satu bagian luka, semua terdampak. Kalau satu anggota tubuh sakit, badan nggak bisa bilang, ya udah urusan dia, kaki sakit ya kaki aja. Nggak bisa teman-teman. Satu bagian luka di ujung jari sana, seluruh tubuh ikut ngerasain luka tersebut. Seluruh tubuh ikut ngerasain nggak enaknya. Makanya konflik di dalam komunitas itu serius karena kita adalah satu tubuh. Pemulihan relasi adalah buah dari manusia baru, bukan satu reaksi emosional, tetapi sebuah ketaatan yang kita lakukan yang didasarkan dengan kasih. Jadi pemulihan bukan soal, aku lagi moodnya baik, jadi aku baikan sama dia. Bukan teman-teman. Pemulihan adalah langkah iman kita. Kita taat karena Kristus sudah lebih dahulu memulihkan kehidupan kita. Nah, pertanyaan besarnya untuk kita gini, kalau relasi itu retak, kalau ada masalah, seperti apa langkah untuk memulihkannya? Melalui pembacaan Alkitab yang sudah kita lakukan barusan, Paulus memberikan kita 3 langkah. Yang pertama, speak truth. Bicaralah satu hal yang merupakan kebenaran. Ayat ke-25 dituliskan gini, karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Paulus mulai dari mulut nih, buang dusta, berkatalah benar satu sama lain. Tetapi perhatikan alasannya, karena kita adalah sesama anggota. Jadi berkata benar itu bukan sekedar, aku jujur. Tetapi ini bicara soal kesehatan seluruh tubuh teman-teman. Dusta itu nggak selalu bohong besar. Kadang-kadang dusta itu bentuknya dalam bentuk asumsi yang kita anggap fakta. Setengah cerita atau half truth, setengah kebenaran. Kemudian bisa juga tindakan sengaja diam dan bikin orang lain berasumsi. Asumsi negatif, asumsi yang salah. Kemudian bisa jadi senyum di depan tetapi ngegas di sosial media, nyindir di story, nyindir di sosial media, tapi nggak pernah ngomong secara langsung. Teman-teman, itu merupakan bentuk dari dusta. Nah, ini yang sering membuat konflik itu semakin besar. Udah berasumsi, di chat grup dipanas-panasin, buka sosial media terlihat seperti ada sindiran-sindiran yang tidak mencantumkan nama. Wah, karena yang namanya chat itu miskin konteks teman-teman. Nggak ada nadanya waktu kita baca. Dan kemudian bisa diinterpretasikan dengan berbeda-beda. Emosi kebawa. Dan kemudian kita mulai mencoba berasumsi, mengisi kekosongan informasi tersebut dengan dugaan-dugaan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan seringkali yang muncul adalah hal-hal negatif atau hal-hal yang buruk. Tapi hati-hati teman-teman, selain dusta, kalau kita dibilang di sini speak truth juga bukan berarti kita ngomong atau jujur yang menyakitkan orang dengan tujuan nyakitin orang gitu. Karena ada orang yang bangga dengan bilang gini, ya saya sih orangnya jujur, tapi jujurnya itu yang penting dia puas untuk ngomong, yang penting dia puas untuk mengungkapkan sesuatu. Mau orang yang dituju perasaannya hancur, hatinya hancur, nggak peduli. Pokoknya saya puas ngomong. Teman-teman, itu bukan speak truth, teman-teman. Itu melukai orang lain. Paulus bilang tujuan berkata benar, speak truth itu untuk tubuh, untuk membangun, bukan untuk melukai. Kasus yang sering terjadi di kampus adalah ada satu teman yang nggak ikut rapat. Kita lagi kumpul, ada rapat kelompok, ada yang nggak ikut satu. Terus langsung ada yang menyimpulkan satu, males itu mah dia. Males aja lagi di kosan, ketiduran kali. Padahal ternyata dia lagi mengurus orang tuanya yang masuk rumah sakit. Dan dia malu untuk dia cerita.
Karena nggak ada yang tanya, nggak ada yang konfirmasi, yang ada cuman omongan, ya memang dia begitu, suka jarang ikut emang gitu. Akhirnya hubungan tersebut rusak. Padahal sumbernya bukan dari kebencian, nggak benci, tetapi ada asumsi di sana tanpa adanya klarifikasi. Klarifikasi itu sering terdengar nggak enak gitu. Tetapi sebetulnya itu satu bentuk di mana kita saling menghormati satu sama lain gitu. So teman-teman, kalau kamu sedang ada di dalam konflik, coba pakai langkah speak truth ini. Jangan beresin konflik lewat story Instagram, story WhatsApp. Story itu panggung yang dilihat orang-orang. Story itu bukan tempat untuk saling memulihkan, saling merestorasi relasi satu sama lain gitu. Tanya, bukan tebak-tebakan. Kalimat-kalimat yang bisa kamu pakai, kamu bisa tanya gini, aku mau klarifikasi ya, tadi aku nangkepnya gini, bener nggak? Atau kamu bisa pakai kalimat gini juga, aku kemarin ngerasa kepikiran deh, sejak kemarin chat itu, boleh nggak kita ngobrol sebentar? Atau kamu bisa juga bilang kayak, sorry, mungkin saya salah tangkap, bisa jelasin lagi nggak maksud kamu gimana supaya kita on the same page, supaya saya nggak salah tangkap. Teman-teman, kejujuran yang membangun itu tujuannya bukan untuk memojokkan, tetapi untuk memulihkan relasi yang sedang diambang retakan itu. Memulihkan satu relasi yang sedang diambang permasalahan itu, supaya masalahnya tidak membesar. Tetapi justru ada relasi yang erat yang dibangun di sana. Speak truth, menyelamatkan komunitas, menyelamatkan relasi dari satu racun yang namanya asumsi. Yang kedua teman-teman, yang pertama tadi speak truth, yang kedua cool down. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Tuliskan begini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Paulus realistis di sini. Apabila kamu menjadi marah, bukan dituliskan di situ kalau kamu marah itu salah gitu. Bukan. Tetapi marah itu adalah emosi yang normal gitu. Tetapi masalahnya gini teman-teman. Marah itu bisa menjadi pintu untuk kita berbuat dosa, pintu untuk dosa masuk. Marah boleh, berdosa jangan gitu. Jangan biarkan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan dipelihara. Marah kita tuh jangan diternakin gitu, jangan dipelihara. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kata kesempatan itu kayak jangan kasih celah, jangan kasih ruang gitu. Konflik yang ditunda-tunda menjadi celah untuk tuduhan, menjadi celah untuk saling curiga, menjadi celah untuk menumbuhkan kebencian di sana. Dan ini yang penting buat kita teman-teman para mahasiswa. Delay itu berbahaya. Menunda klarifikasi akan membuat luka menjadi semakin lebih dalam lagi. Awalnya mungkin cuma kesel. Tapi lama-lama karena kesel itu tidak diklarifikasi, tidak diselesaikan. Lama-lama jadi, ya dia emang orangnya begitu. Dari satu peristiwa, jadi kita nge-labelin orang gitu. Dari masalah kecil, jadi disebutkan seperti identitas. Teman-teman, itu bahaya. Kamu tahu nggak? Dalam banyak konflik relasi, yang paling merusak biasanya bukan kejadian pertamanya, tetapi justru hari-hari setelahnya. Silent treatment, ngomongin di belakang, mengumpulkan bukti yang menguatkan diri kita sampai akhirnya kita menghasut orang setuju, mencari pembenaran. Akhirnya kita bisa merasa benar, tetapi hubungan akan semakin rusak. Beberapa kali saya melihat ada orang yang berkonflik, awalnya saya pikir itu harusnya bisa selesai dalam 10 menit kalau mereka mau ngobrol. Tetapi karena ditunda 1-2 minggu, akhirnya butuh hitungan bulan untuk selesai, atau bahkan ada yang nggak selesai-selesai gitu. Jadi teman-teman, bukan jangan marah, tetapi cool down lalu beresin. Langkah praktisnya adalah ambil waktu dulu, ambil jeda dulu, cooling down dulu. Tetapi bukan berarti kabur ya teman-teman. Cooling down, tenangkan dulu. Kita bisa bilang, bentar ya, ini suasananya lagi panas. Boleh nggak nanti kita ngobrol 1-2 jam lagi? Atau mungkin besok pagi kita ngobrol. Kemudian kamu bisa berdoa, Tuhan tolong Tuhan jaga mulut saya, jaga hati saya. Tuhan saya mau cari damai, jangan sampai saya kelepasan, saya pengen cooling down Tuhan. Dan kemudian kamu bisa bicarakan apa yang terjadi. Kamu merasa apa? Kamu perlu apa? Ajak ngobrol langsung dengan yang bersangkutan. Jangan kamu malah chat dan kemudian pada akhirnya berdebat di chat gitu. Minimal voice note lah.
Tetapi akan lebih baik kalau kamu bisa ketemu gitu, ngobrol secara langsung. Sekali lagi, karena yang namanya chat tidak punya nada dan dapat diartikan dengan berbeda-beda. Janganlah hidup berhari-hari tanpa arah dan penuh dengan amarah. Cooling down bukan berarti mengabaikan emosi, tetapi menundukkan emosi kita di bawah kasih Kristus. So yang pertama tadi speak truth, yang kedua cooling down. Yang ketiga, lanjut. Yang ketiga teman-teman, give grace. Efesus 4 ayat 29 sampai 32 menuliskan gini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dilanjutkan dengan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Dikatakan lagi di situ, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puncaknya bukan cuman bicara jujur, puncaknya bukan juga cuman mengatur emosi, tetapi puncaknya adalah bicara tentang kasih karunia. Paulus bilang kata-kata kita harus bikin orang beroleh kasih karunia. Artinya setelah ngomong sama kamu, orang bukannya semakin hancur, tetapi justru orang tersebut punya ruang untuk dia bisa pulih gitu. Disebut juga yang harus dibuang yaitu kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Itu semua adalah sumber keretakan, sumber masalah teman-teman. Dan diganti dengan budaya baru yaitu kasih mesra, saling mengampuni, ramah terhadap satu sama lain. Tujuan percakapan bukan menang. Tujuan kita menyelesaikan masalah bukan untuk kita menang, saya benar dan dia salah. Tetapi tujuan untuk menyelesaikan masalah adalah pulih. Di dalam komunitas dunia, seringkali yang dicari adalah siapa benar dan siapa salah. Tetapi di dalam Kristus, kita tetap serius soal kebenaran, yes. Tetapi kita mengejar sesuatu yang lebih tinggi daripada sekedar siapa benar siapa salah, yaitu adalah rekonsiliasi. Kalau kamu perhatikan, komunitas yang kuat itu bukannya nggak pernah berkonflik, tetapi yang punya penyelesaian setelah konflik. Ada upaya untuk balik lagi, ada upaya untuk ngobrol lagi, minta maaf, dan ada rekonsiliasi yang terjadi di sana. Sebaliknya, komunitas yang rapuh itu biasanya punya budaya yang orang kalau salah langsung dicap, kalau beda pendapat langsung dijauhi, kalau ada masalah langsung jadi bahan obrolan gitu. Akhirnya semua orang main aman, pura-pura baik tapi nggak dekat. Kasih karunia menciptakan ruang yang aman untuk kita saling bertumbuh di dalam komunitas bersama-sama. Ganti target obrolan itu dari aku harus membuktikan kamu salah. Ganti menjadi aku pengen kita sama-sama pulih, relasi kita dipulihkan, dan kita sama-sama bertumbuh. Ada rekonsiliasi yang terjadi. Belajar untuk berkata-kata, berbicara, aku minta maaf ya untuk kesalahanku. Aku mau dengar ya, dari sisi kamu gimana sih? Apa langkah ke depan yang bisa kita lakukan bersama-sama? Teman-teman, tutup pintu gosip. Kalau kamu perlu curhat, pilihlah ada orang-orang yang dewasa rohani atau mentor untuk kamu bisa cerita sama mereka. Bukan curhat ke media sosial. Jangan mengumpulkan pasukan di dalam sosial mediamu untuk membenarkan dirimu. Kalau ada masalah, langsung ke orangnya, bukan ke semua orang. Ada satu quotes yang bilang gini, the opposite of love is not hate, it's indifference. Lawan dari kasih bukan kebencian, tetapi sikap tidak peduli. Ketika kita sedang tidak mempedulikan seseorang, ketika kita sedang tidak mempedulikan masalah yang terjadi di dalam satu relasi, berarti kita tidak sedang mengasihi orang tersebut. Kepedulian kita itu akan membuat relasi kita kuat. Menghadapi masalah pun, relasi itu akan tetap kuat karena tidak didasarkan kepada asumsi. Sekali lagi, komunitas yang sehat bukan komunitas tanpa konflik, tetapi komunitas yang sehat adalah komunitas yang tahu cara menangani konflik di dalam Kristus. Efesus pasal yang keempat mengajarkan kita 3 langkah. Yang pertama tadi adalah speak truth, buang segala dusta, berhenti asumsi, klarifikasi dengan jujur, dengan niat yang untuk saling memulihkan, untuk membangun, karena kita adalah sesama anggota. Yang kedua, cool down, marah boleh, dosa jangan.
Jangan tunda sampai itu menjadi racun. Jangan kasih celah untuk iblis lewat melalui delay, melalui kita menunda-nunda untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, give grace. Pakai kata-kata yang membangun dan menyalurkan anugerah kasih karunia itu kepada orang. Buang kepahitan dan fitnah. Kejar tujuan utamanya, bukan soal menang siapa benar siapa salah, tetapi soal pulih, soal rekonsiliasi yang terjadi. Kita bisa melakukan ini bukan karena kita kuat, tetapi karena Yesus sudah lebih dulu memulihkan relasi kita dengan Allah. Kita ini dulunya jauh, tetapi Kristus yang datang mendekat. Kita punya dosa, tetapi Dia mengampuni kita. Dia tidak cuek, Dia aktif mengasihi kita sampai di kayu salib. Kalau Yesus sudah memberi kita kasih karunia sebesar itu, kita dimampukan memberi kasih karunia kepada sesama, bukan dari tenaga kita sendiri, tetapi semua hanya karena anugerahnya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah dibagikan hari ini. Kami berdoa hari ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu. Tuhan, kami mengaku dan kami mohon maaf apabila kami dalam kehidupan ini masih sering mengabaikan relasi kami dengan orang lain. Masih sering menyimpan dendam, masih sering tidak memaafkan orang lain. Masih sering menunda-nunda apa yang terjadi di tengah-tengah relasi kami. Menganggap sepele setiap permasalahan yang ada. Sampai satu kali permasalahan itu menjadi satu permasalahan yang besar. Tuhan, hari ini kami mohon ampun apabila kami abai dalam merawat relasi yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami berdoa, berikan kami hikmat, berikan kami keberanian untuk kami dapat berbicara dengan benar. Berikan kami hikmat dan keberanian untuk kami bisa menunjukkan kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, berikan kami penguasaan diri di dalam kehidupan kami. Saat kami marah, biar kami tidak melakukan dosa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lewat kehidupan kami, ada mulut yang bisa membangun kehidupan orang lain. Ada mulut yang bisa memulihkan, ada mulut yang bisa menjadi tempat rekonsiliasi hubungan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar setiap relasi yang retak, setiap permasalahan yang sedang dialami, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang memberkati keluarga-Mu. Ada pemulihan yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga-Mu, relasi yang semakin erat antara orang tua dengan anak, antara engkau dengan saudara-saudaramu, dan di tengah-tengah keluarga-Mu, kasih Allah akan dirasakan dengan nyata. Tuhan juga yang memberikan hikmat di dalam kehidupan-Mu, memampukan-Mu untuk berjalan selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengambil keputusan-keputusan penting di dalam kehidupan ini, di dalam keseharian yang sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang ada di layar ini. Ada para pendoa, ada para konselor yang siap untuk melayani teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.